2041 BK02 semester 4. Halo, perkenalkan nama saya Desya Rahaini, NPM 235.060. Saya dari kelas BK 62 semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Rahaini. Saya di sini sebagai konselor dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjut ke selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai konseling kelompok, yaitu ada pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan asas-asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada pengertian konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok merupakan proses bimbingan atau penyuluhan di mana teman-teman nanti bisa saling berinteraksi, saling menyampaikan pendapatnya melalui masalah atau topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, nanti teman-teman di sini bisa belajar mengenai topik atau pembahasan pada pagi hari ini melalui pendapat-pendapat dari teman-temannya, melalui cerita pengalaman dari teman-teman yang nantinya akan menyampaikan atau sharing-sharing bersama seperti itu. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu yang pertama itu bisa mengembangkan keterampilan kepercayaan diri pada pribadi kita. Karena kan tadi kita ngomong nih ke banyak teman-teman yang ada di sini, jadi teman-teman bisa mengembangkan rasa kepercayaan diri kita dari pribadi kita seperti itu. Yang kedua, teman-teman bisa mengembangkan rasa sosialisasi kita karena di sini kita saling berinteraksi, saling mengembangkan sosialisasi kita, dan kita di sini juga mengembangkan rasa empati kita, rasa kebersamaan kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di mana kita di sini ikut proses konseling kelompok itu secara sukarela, tidak ada yang namanya paksaan seperti itu. Untuk yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman nanti bisa mengukip atau bisa merahasiakan masalah-masalah atau pendapat-pendapat teman-teman, cerita-cerita teman-teman yang dibahas pada hari ini nanti. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa kerjasamanya saling mungkin dalam permasalahan pada hari ini. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Teman-teman di sini bisa saling jujur, terbuka dalam proses konseling kelompok ini, supaya teman-teman bisa tahu isi perasaan hati kita pada hari ini. Jadi kita di sini sangat terbuka aja, saling jujur aja dalam perasaan masalah topik yang kita bahas pada hari ini. Untuk aturan konseling kelompok itu di sini kita membagi satu kelompok itu beranggotakan 1 sampai 5 orang. Jadi teman-teman di sini bisa membagi satu anggota kelompok itu kurang lebih 1 sampai 5 orang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Selamat siang teman-teman semua. Kok pada lemes sih? Udah sarapan belum? Belum? Sama, ikut juga belum sarapan. Oke, kalau gitu kalian pada ngambek pada lemes gini, ibu punya satu lagu, nanti ada gerakan tangannya, kalian harus coba biar ngantuknya hilang. Ibu contohin dulu ya, nanti kalau ibu bilang 1 gini, 2 gini, 3 gini, 4 gini, dan 5 gini. Oke, ibu contohin dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana anak-anak? Sudah paham belum? Kalau sudah, mari kita sama-sama menunjukkan dari gerakan ini nanti. Kalau ada yang salah, maju satu-satu. Kalau ada yang salah, jadi kalian harus mengingatkan teman-temannya ya. Apakah
kalau sudah nggak ngantuk. Oke, jadi ini tadi kan udah dibentuk menjadi 5 anggota, satu kelompok 5 anggota, dan di sini adalah kelompok satu yang beranggota 5 kelompok. Nah, di sini nanti kita langsung saja mulai konseling kelompoknya. Tapi sebelumnya ibu akan menyampaikan bahwa kalian nanti tidak boleh saling membocorkan rahasia teman kalian satu sama lain. Itu janji yang pertama, dan itu harus ditepati. Yang kedua, kalian tidak boleh saling mengejek, membicarakan di belakang, dan tidak boleh saling menyinggung perasaan teman-teman kalian. Dan yang keempat, yang ketiga, teman-teman tidak harus saling memberikan solusi pada masalah teman-teman kalian. Oke, langsung saja. Ayo di sini siapa yang ingin melaksanakan konseling duluan? Kalau nggak ada yang ingin duluan, ibu langsung saja pilih dari sebelah kanan. Dimulai dari Mbak Elin. Silahkan Mbak Elin. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Di sini kita santai aja, kita relax saja. Nanti teman-teman dijamin tidak akan membocorkan cerita dari Mbak Elin. Begitupun teman-teman juga pada Mbak Elin. Mbak Elin juga tidak boleh membocorkan nanti cerita dari teman-teman kalian. Gitu Mbak. Jadi tenang saja. Oke. Jadi Mbak Elin akhir-akhir ini mudah emosian, mudah nangis, cemas ya. Mungkin Mbak Elin punya masalah di rumah atau di sekolah atau di pertemanan Mbak Elin. Lalu apa masalahnya kalau bukan masalah rumah, bukan masalah dengan teman? Apakah Mbak Elin punya pacar? Oke, sebelumnya ibu mau tanya, di sini siapa sih saja yang punya pacar ya? Oke, baik. Ya. Mbak Elin sedang tidak Mbak Elin sedang tukaran sama pacarnya. Oke, kalau begitu, jadi kesimpulannya ini Mbak Elin itu akhir-akhir ini mudah marah, mudah nangis, terus gampang nggak bad mood dikarenakan Mbak Elin itu sedang tukaran sama pacarnya ya. Kalau begitu ibu saranin, sebenarnya kan ini punya saran, Mbak Elin kan masih sekolah, jadi alangkah baiknya itu pacaran atau tidak menunda relasi sekolahnya. Terus kalau masih pengen pacaran, Mbak Elin itu harusnya bisa membedakan antara masalah dengan pacaran sama dengan masalah lainnya. Ya udah, nanti kalau masalah pacar ya udah aja sama pacarnya, nggak usah kebawa di rumah, kebawa di sekolah, kebawa dengan teman-temannya. Nanti kan jadinya efeknya seperti ini, teman-teman Mbak Elin jadi menjauh dengan Mbak Elin karena kamu mudah marah gitu. Jadi alangkah baiknya Mbak Elin bisa memilah antara masalah di rumah, di sekolahan, dengan pacar, di luar rumah gitu. Itu saja Mbak Elin. Ya, oke. Ibu harap nanti Mbak Elin bisa memperbaiki. Sekarang sudah di tahap penutup. Nah, dari teman-teman di sini tadi kesimpulan dari konseling kelompok itu bagaimana ya? Siapa yang mau menyampaikan dari kesimpulan konseling kelompok tadi? Apa yang kita bahas tadi? Silahkan Mbak Elin. Iya. Oh iya, jadi kesimpulannya menurut Mbak Elin tadi tentang mengenai pacaran ya. Oh iya, seperti itu. Terus selanjutnya untuk pesan dan kesan mengenai konseling kelompok yang kita bahas pada pagi hari ini seperti apa ya? Mungkin dari kamu Mbak, silahkan. Iya.
ada yang mau menyampaikan lagi mengenai pesan dan kesan? Nah, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini mengenai konseling kelompok, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya, sharing-sharing. Mungkin dari itu jika ada salah kurangnya itu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.